Semangat pagi! Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda tentang menggunakan Big M Method pada linear programming problem di materi operation reset atau reset operasi. Big M Method ini agak-agak mirip dengan metode simplex, hanya saja menambahkan beberapa variabel tertentu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan Big M Method. Yang pertama, apabila jumlahnya atau tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka menambahkan slack variabel atau plus S. Kita tambahkan plus S. Tetapi apabila tandanya itu adalah lebih besar dari sama dengan, maka kita perlu mengurangkan dengan surplus variabel atau minus S. Dan menambahkan artificial variable atau plus A. Ini critical point-nya. Misalkan ada sebuah kasus, langsung saja kepada soal. Soal ini adalah soal minimasi, di mana ada sebuah industri garment, di mana garment tersebut memproduksi 3 buah jenis produk, yaitu baju, celana, dan blus. Nah, biaya operasi untuk baju itu $14 per paket ya. Kemudian untuk celana $30 dan untuk blouse $40. Nah, ternyata untuk menghasilkan ketiga produk tersebut dibutuhkan 2 jenis proses, yaitu proses potong dan proses jahit, di mana bahan harus dipotong dulu baru dijahit. Untuk baju ya, proses potong membutuhkan waktu 4 jam, kemudian untuk celana 8 jam dan untuk blouse 12 jam. Untuk jahit, proses potongnya 6 jam, 18 jam, dan 12 jam. Untuk proses potong, supaya produknya banyak, kalau bisa, proses waktunya itu harus lebih besar dari atau sama dengan 48 jam. Sementara untuk proses jahit, itu harus lebih besar dari atau sama dengan 60 jam, melebihi batas itu. Nah, untuk mempermudah dalam proses perhitungan dan formulasi matematik, otomatis kita harus buat produk baju, celana, dan blus ke dalam inisial. Ya, untuk produk baju kita singkat aja menjadi X1, untuk produk celana X2, dan untuk produk blus X3. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah produk yang harus dibuat oleh perusahaan tersebut sehingga biaya operasinya itu minimum. Ya, intinya berapa sih baju yang harus dibuat, berapa celana yang harus dibuat, dan berapa blus yang harus dibuat sehingga biaya operasinya itu menjadi minimum. Dengan memperhatikan keterbatasan waktu proses untuk proses potong dan jahit. Langkah pertama, ubah kasus ini menjadi formulasi matematis. Dimulai dari menentukan fungsi tujuan, di mana di sini ada biaya operasi. Untuk baju $14, celana $30, dan blus $40. Karena intinya adalah kita harus mencari berapa baju dan celana dan blus, maka fungsi tujuannya kita bisa jadikan berdasarkan informasi ini. Nah, kita sudah tahu baju X1, celana X2, dan blus X3. Maka kita bisa menentukan fungsi tujuannya itu 14X1, 30X2, dan 40X3. Didapat dari mana 14-nya? 14-nya didapat dari sini. Kemudian 30-nya didapat dari sini, dan 40-nya didapat dari sini. Sehingga kita dapat fungsi tujuan untuk Z. Berikutnya, ada fungsi pembatas. Nah, ini fungsi pembatasnya. Baju 4 jam, celana 8 jam, dan blus 12 jam. Lebih besar daripada 48 jam. Maka kita bisa membuat fungsi pembatasnya. Di mana, di situ kita lihat 4X1. 4X1 didapat dari sini. Kemudian 8X2, X2 itu adalah celana, berarti 8X2, dan 12X3 itu adalah blouse. Harus lebih besar dari atau sama dengan 48, sehingga dapat 48-nya dari sini. Sehingga kita dapat pembatas yang kedua, pertama. Kemudian pembatas yang kedua, itu kita dapatkan dari proses jahit. Ada 6, 18, 12, dan lebih besar dari atau sama dengan 60 jam. Sehingga kita bisa mendapatkan formulasi matematisnya 6X1 didapat dari 6, 18X2 didapat dari 18, dan 12
X3 didapat dari 12 ini. Lebih besar dari atau sama dengan 60. Dan tentunya kita sempurnakan variabel tersebut menjadi X1, X2, dan X3 lebih besar dari atau sama dengan 0. Kenapa? Intinya harus lebih besar, supaya artinya kita membuat sesuatu intinya lebih besar daripada sama dengan 0. Langkah selanjutnya, di sini ada dua pembatas. Ini adalah pembatas pertama, sementara ini adalah pembatas kedua. Nah, kedua pembatas ini tandanya lebih besar, lebih besar. Ingat, sebelum berdasarkan ketentuannya, kalau lebih besar menggunakan surplus variabel. Nah, sesuai dengan ketentuan di atas, di mana ini adalah pembatas pertama, makanya kita namain 1. Berarti nanti kita tambahkan menggunakan min S atau surplus variabel. Berarti nanti akan kita tambahkan minus S1, kemudian ditambahkan A1. Kenapa nomornya 1? Karena ini merupakan pembatas yang pertama. Kita kan ada dua pembatas, 1 dan 2. Lalu bagaimana dengan pembatas yang kedua? Ya, kita harus sesuai dengan ketentuan mengurangkan dengan S, namanya S2, karena pembatas kedua, kemudian ditambahkan dengan artificial variable, yaitu A2. Karena ini pembatas 2, S2 dan A2. Sehingga untuk pembatas 1, ya, pembatas 1 ini formulasinya itu akan berubah, lebih besar sama dengannya, itu harus kita rubah menjadi sama dengan. Sehingga berubah menjadi 4x1 ditambah 8x2 ditambah 2x3 dikurangi S1 plus A1 sama dengan 48. Ini representasi dari pembatas yang pertama. Kemudian untuk pembatas yang kedua ini akan berubah menjadi 6x1 ditambah 18x2 ditambah 12x3 dikurangi S2 plus A2 sama dengan 60. Nah, ini representasi dari pembatas yang kedua. Otomatis, pembatas ini juga akan bertambah variabelnya, ditambah dengan S dan artificial variabelnya. Sehingga menjadi X1, X2, X3, kemudian ada S1, S2, ada A1 dan A2 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini adalah fungsi pembatasnya. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi tujuannya? Nah, karena sudah bertambah S1 dan A1, otomatis akan merubah fungsi tujuan Z-nya. Berdasarkan nilai Z yang di sini, maka kita bisa menentukan fungsi tujuannya, di mana Z itu sama dengan, sesuai dengan yang di atas ya, 14x1, kemudian ditambah 30x2, kemudian ditambah 40x3. Nah, ditambah, karena di sini ada dua pembatas, yaitu pembatas 1 dan pembatas 2, yang di dalamnya masing-masing ada variabel slack S1 dan S2, maka kita tambahkan S1 dan S2. Tetapi karena nilai Z-nya, nilai S1 dan S2-nya 0, maka kita tambahkan di sini 0 S1 ditambah 0 S2. Nah, kemudian berikutnya di pembatas S1, di pembatas 1 dan 2 itu kan ada yang namanya artificial variable. Di mana artificial variable itu perlu juga ditambahkan di sini. Cuman sesuai dengan namanya big M, ya, artinya maksimum, maka otomatis Anda tambahkan di sini M untuk A1 ditambah maksimum untuk A2. Oke, ini fungsi tujuannya. Sehingga formulasi matematis secara utuh ini kita sudah dapatkan. Langkah berikutnya, kita masukkan formulasi matematis ini ke dalam tabel atau initial table. Nah, ini adalah initial table-nya. Nah, initial table itu sederhana. Di sini ada koefisien, kemudian ada koefisien dan basic variable.
Basic variable kita buat berdasarkan nilai Z ini. Di mana di situ ada variabel X1, kemudian variabel X2, kemudian variabel X3, dilanjutkan ya. Kemudian ada S1, kemudian S2, kemudian ada lanjut sampai A1 dan A2. Anda pindahkan dari variabel Z-nya. Kemudian Anda masukkan koefisiennya. Untuk X1 itu kan 14. Berarti Anda masukkan di sini 14. Kemudian X2 30. Kemudian X3 40. Kemudian S1-nya sesuai dengan yang di atas itu adalah 0S1, 0S2. Oh, berarti di sini adalah 0. Ini 0. Kemudian MA1. A1-nya sudah ada, berarti Anda tinggal masukkan di sini adalah MA1. Maaf, M besar, kemudian M berikutnya. Ya, Anda sudah memasukkan CJ dan basic variabelnya. Berikutnya, kita tandai ini sebagai row 1 atau R1. Kemudian, kita akan memindahkan pembatas pertama yang ini nih. Oke, ke dalam row 1. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam row 1 itu karena ada dua pembatas, yaitu pembatas ini dan yang di bawahnya, maka otomatis kita tinggal memasukkan ke basic variabelnya ini baris untuk A1. Sementara ini adalah baris untuk A2. Nah, A2 berarti ada di row 2. Nah, masing-masing A1 ini harus kita masukkan koefisiennya. A1 koefisiennya di sini adalah M, A2 juga M. Maka otomatis Anda tinggal masukkan di sini adalah M, kemudian ini juga adalah M. Nah, kemudian kita pindahkan nilai pembatas ini menuju tabel ini. Nah, kita tinggal masukkan. Untuk A1 yang pertama itu 4X1, berarti Anda masukkan 4. Kemudian 8X2, kemudian X3-nya 12, kemudian minus S1-nya, berarti min 1. Ya. Kemudian S2-nya, di sini kan tidak ada 0. Anda lihat di sini, tidak ada S2-nya, 0. Ya. Kemudian dilanjutkan untuk A1-nya 1, dan dilanjutkan untuk A2-nya adalah 0. Sementara itu, untuk pembatas 2, kita tinggal pindahkan pembatas 2 ini ke baris 2 atau R2. Berarti X1-nya itu bernilai 6, kemudian X2-nya bernilai 18, X3-nya bernilai 12, kemudian S1-nya 0. Ya, Anda lihat di sini tidak ada S1. Kemudian S2-nya itu bernilai minus 1. Ya, Anda lihat di sini minus 1. Kemudian M-nya itu ada 0 dan A2-nya itu adalah 1. Untuk pembatas 1 itu batasnya sampai 48. Sehingga di sini Anda tinggal masukkan solutionnya itu adalah 48. Sementara itu untuk pembatas 2 ini 60. Ya, sehingga Anda masukkan di sini solutionnya itu adalah 60. Langkah berikutnya adalah Anda menentukan nilai ZJ. Nah, dan nilai ZJ ini ditentukan berdasarkan kepada 4 dikali M ditambah 6 dikali M. Sehingga hasilnya didapat 10M. Kalau saya jabarkan, ini nilainya bisa dilihat di sini. Nah, M kali 4 ditambah M kali 6, sehingga jawabannya adalah 10M. Untuk kolom X2, ya, otomatis 8 dikali M ditambah 18 dikali M, sehingga jawabannya adalah 26M. Kalau dijabarkan, tentunya seperti ini. Kolom X1 dapat 10M, sementara kolom X2 itu dapat 26M. Anda taruh di sini. Lakukan hal yang sama untuk kolom X3,
sehingga didapat 24M, kemudian S1 sehingga